Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi bersama saya Elva Anggraini dalam pelajaran matematika. Selamat bergabung di materi bab 2 tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu dulu tentang persamaan, pertidaksamaan, kemudian nilai mutlak. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama ini kita pelajari dulu tentang persamaan ya. Apa itu sebenarnya persamaan? Nah, persamaan ini artinya kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Kalimat terbuka itu sendiri artinya kalimat yang belum diketahui kebenarannya atau kalimat yang memuat variabel. Variabel itu misalkan ada huruf ya, bisa X, Y, ataupun Z gitu ya. Contoh nih, kalau misalkan kita punya 2 ditambah 3 kan itu sama dengan 5 ya. Sudah jelas hasilnya. Sudah diketahui hasilnya. Nah, sedangkan kalau misalkan ada soal seperti ini. 2 ditambah X sama dengan 5. Nah, ini disebut dengan kalimat terbuka. Artinya masih ada nilai yang belum diketahui, yaitu variabel X. Oke? Selanjutnya adalah persamaan linier ya. Jadi persamaan linier itu artinya persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 1. Jadi kalau misalkan ada X itu berarti dia disebut dengan persamaan linier karena dia X itu kan dia berpangkat 1 ya. Nah, kalau misalkan yang disebut dengan persamaan linier satu variabel itu artinya persamaan yang memiliki satu variabel. Contoh nih, kalau misalkan kita punya 2x dikurang 4 sama dengan 6. Ini dia memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi itu 1 karena dia x saja, ya. Kemudian kalau misalkan kita punya 2p dikurang 1 sama dengan 3p. Nah, ini juga disebut dengan persamaan linier satu variabel. Walaupun di sini ada 2p, yaitu ada 2p, kemudian ada 3p, ini tetap disebut dengan persamaan linier satu variabel karena ada satu variabel saja, yaitu p. Oke, berikutnya adalah bentuk umum persamaan linier satu variabel. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0, di mana A itu adalah koefisien dari X, ya. Kemudian B ini adalah konstanta atau angka gitu ya. Kemudian yang X ini disebut dengan variabel. Oke, berikutnya adalah sifat-sifat persamaan linier dan langkah-langkah menyelesaikan soal persamaan linier satu variabel. Silakan kalian catat ya. Oke, kita langsung bahas contoh soal. Soal yang pertama, misalnya kita punya 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Ini kita harus menentukan nilai variabel dari persamaan ini ya. Kita selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah kalian catat tadi. Langkah yang pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan ya. Jadi yang disebut dengan variabel itu artinya dia memiliki huruf. Di sini ada X saja, jadi kalian gabungkan yang memiliki variabel X ya. Di ruas kiri dan konstanta berarti dia angka di ruas kanan. Jadi hasilnya adalah 7x-nya turun. Kemudian di ruas kanan kan di sana ada 2x ya. Kalau ini kita pindah ruaskan, karena 2x ini bernilai positif, jadi kalau dia pindah ya harus bernilai negatif. Jadi 7x dikurang 2x sama dengan, nah ini sama 16-nya turun. Kemudian ini juga berlaku ya, kalau misalkan di ruas kiri itu dia bernilai negatif, kalau misalkan kita pindah ruas di ruas kanan, berarti dia harus bernilai positif ya. Jadi 16 ditambah 4. Oke ya, itu langkah yang pertama.
Kemudian langkah yang kedua itu berarti kalian harus menjumlahkan atau mengurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Ini kan sudah satu suku ya di ruas kiri dan di ruas kanan. Jadi tinggal kalian jumlah atau kalian kurang sesuai dengan yang ada di penyelesaiannya. 7x dikurang 2x itu kan berarti 5x ya. Jadi sama dengan 16 ditambah 4 kan berarti 20. Oke. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, ini kalian harus membagi ya konstanta dengan koefisien variabel. Nah, artinya supaya tersisa x saja, 5 ini kita pindah. Kalau perkalian itu kita pindah kan menjadi pembagian ya. Jadi sisakan x saja. Jadi x sama dengan 20-nya turun, kemudian dibagi 5. 20 dibagi 5 kan berarti 4. Oke ya, itu untuk soal yang pertama. Oke, soal berikutnya misalnya kita punya 5 buka kurung, 2Q dikurang 1 sama dengan 2 buka kurung Q ditambah 3. Ya, ini kita selesaikan dulu ya. Di mana 5 ini kita kalikan 2Q, berarti kan hasilnya adalah 10Q. Kemudian 5 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 5 ya. Sama dengan ini juga sama, kita selesaikan dulu. 2 dikali Q itu berarti kan 2Q. Kemudian 2 dikali positif 3 berarti kan positif 6. Nah, kalau sudah seperti ini kita kembali ke soal yang pertama, caranya sama. Yang pertama kalian gabungkan dulu variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Oke ya. 10Q-nya turun, kemudian kita mau gabungkan dengan 2Q. Karena di ruas kanan 2Q ini kan bernilai positif. Ingat kalau kita pindah ruas, positif menjadi negatif ya. Jadi 10 dikurang 2Q sama dengan ini juga sama, 6-nya turun. Kemudian kita mau gabungkan dengan angka 5 atau kita gabungkan dengan konstanta 5. Karena di situ negatif 5 ya. Jadi kalau kita pindah ruas di kanan, hasilnya adalah 6 ditambah 5. Kemudian kalau sudah satu suku, variabel-variabel, konstanta-konstanta, jadi kita bisa operasikan, kita bisa selesaikan ya. 10Q dikurang 2Q berarti hasilnya adalah 8Q. Oke ya, sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Ini sama, sisakan Q-nya saja, kalian bagi antara konstanta dan variabelnya. Q sama dengan 11 dibagi 8. Oke? Lanjut soal berikutnya. Kalau kita punya 2x ditambah 3 dibagi 4, kemudian dikurang 3 dibagi 2, buka kurung, 1 dikurang x ya sama dengan 2 dibagi 3x dikurang 5. Oke, ini udah mulai ada pecahan ya. Jangan khawatir, kita bisa selesaikan masalahnya. Untuk menyelesaikan pecahan ini, kalian bisa cari angka berapa yang bisa disederhanakan dengan angka 4, 2, dan 3. Cari tuh angka berapa yang kita bisa sederhanakan dengan angka 4, 2, dan 3. Coba kita bisa gunakan angka 12 ya. Jadi kedua ruas ini kita bisa kali dengan angka 12. Jadi bentuknya seperti ini ya. 12 buka kurung 2x ditambah 3 dibagi 4. Kemudian dikurang 12 buka kurung 3 dibagi 2 tutup kurung ya. Kemudian 1 dikurang x sama dengan, jadi kedua ruas ini kita kali dengan 12, ini juga sama ya. 12 buka kurung 2 dibagi 3x dikurang 5. Oke ya, pelan-pelan ya. Ini kita bisa bagi 12 dibagi 4 kan bisa hasilnya adalah 3. Jadi sederhananya di bawah
3 buka kurung, ini kan masih ada sisa ya, 2x ditambah 3 itu tetap. Kemudian dikurang, ini bisa kita sederhanakan, 12 dikali 3 tuh berapa yuk? 36 ya. 36 kalau kita bagi 2 itu kan hasilnya adalah 18 ya. Jadi 18 ini masih ada 1 dikurang x-nya tetap. Kemudian sama dengan ini juga sama, kita kali ke dalam ya. 12 dikali 2 berapa yuk? 24. 24 kita bagi 3 itu kan hasilnya adalah 8 ya. 8x dikurang 12 kita kali 5 juga. 12 dikali negatif 5 itu kan hasilnya adalah negatif 60. Ya, di sini ada perbedaan ya. Kenapa yang di ruas kanan itu 12-nya dikali 5, sedangkan di ruas kiri 12-nya itu tidak dikali dengan 1 dikurang 3x. Itu berbeda ya. Jadi karena dia 1 dikurang 3x, 1 dikurang x itu sendiri, jadi tidak bisa kita kali dengan 12. Negatif 5 ini kan dia bergabung ya dengan 2 dibagi 3x. Jadi harus kita kali dengan 12. Oke? Lanjut. Jadi bentuk sederhananya tadi kalau sudah seperti ini ya, kita bisa operasikan lagi. Selesaikan lagi ya, hilangkan kurungnya. Jadi 3 dikali 2x hasilnya adalah 6x. Kemudian 3 dikali positif 3 berarti positif 9. Dikurang itu tetap ya. 18 dikali 1 hasilnya tetap 18. Kemudian negatif 18 dikali negatif x. Berarti hasilnya kan negatif, kalau ketemu negatif itu positif. Jadi positif 18x. Oke ya. Sama dengan ini tetap ya, 8x dikurang 60. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa gabungkan variabel-variabel, konstanta-konstanta. Yang punya variabel kita pindah ke ruas kiri, yang konstanta aja kita pindah di ruas kanan. Di ruas kiri 6x-nya tetap, kemudian ditambah ada di ruas kiri itu 18x juga tetap ya. Kemudian di ruas kanan itu kan ada 8x. Kita pindah karena 8x ini positif, kalau pindah kan berarti dia negatif ya. Jadi negatif 8x. Sama dengan 60 tetap turun ya, karena 60 ini negatif, jadi negatif 60. Kemudian kita pindah yang konstanta di ruas kiri ke ruas kanan. Ada angka 9 dan 18. Oke. Kita pindah yang 9. 9 kalau kita pindah ruaskan menjadi negatif 9 ya. Kemudian negatif 18 kalau kita pindah ruaskan itu berarti menjadi positif 18. Nah, kalau sudah satu suku, ini kita bisa sederhanakan lagi. 6 ditambah 18x, kemudian dikurang 8x, hasilnya adalah 16x. Oke ya. Kemudian sama dengan negatif 60 dikurang 9 ditambah 18. Hasilnya adalah negatif 51. Sisakan x-nya dengan membagi konstanta dan koefisiennya. X sama dengan negatif 51 dibagi 16. Oke, ini bisa kalian sederhanakan lagi dengan mengubah menjadi pecahan campuran ya. Jadi kalian tulis karena di sini negatif per 16. Oke. Cari tuh 16 kita kali berapa yang hasilnya mendekati 51. Coba. 16 dikali 1, 16 ya, kejauhan. Kemudian kalau kita kali 16 dikali 2, hasilnya adalah 32. Masih jauh juga. Coba kita cari 16 dikali 3, hasilnya adalah 48. Boleh lah ya.
Coba kita uji dengan 16 dikali 4, itu hasilnya adalah 64 kejauhan. Berarti kita pakai 16 dikali 3. Berarti di sini kalian tulis 3. Nah, kemudian sisanya berapa tuh? 48 supaya mencapai 51, sisanya adalah 3. Jadi di sini kalian tulis 3. Udah selesai. Oke ya? Lanjut soal terakhir. 1 dikurang 5x dibagi 3 dikurang 2x ditambah 2 dibagi 5, kemudian sama dengan 3 dikurang x dibagi 5. Nah, ini sama ya, kalian harus mencari angka berapa yang kita bisa sederhanakan dengan 3 dan 5. Berapa? 15 ya. Atau kita cari KPK-nya berapa tuh? 15 kan? Jadi kedua ruas bisa kalian kali dengan angka 15 ya. Jadi hasilnya adalah 15 buka kurung 1 dikurang 5x dibagi 3, kemudian dikurang 15 buka kurung 2x ditambah 2 dibagi 5 sama dengan 15, kita buka kurung 3 dikurang x dibagi 5. Oke, ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi 15 kita bagi 3 kan hasilnya adalah 5. 1 dikurang 5x nya tetap dikurang, kemudian 15 dibagi 5 itu adalah 3. Jadi 3 buka kurung 2x ditambah 2 sama dengan 15 dibagi 5 itu sama dengan 3 ya. Jadi 3 buka kurung 3 dikurang x. Ini kita sederhanakan lagi. 5 dikali 1 itu kan hasilnya adalah 5. 5 dikali negatif 5x kan hasilnya adalah negatif 25x. Kemudian negatif 3 dikali 2x kan hasilnya adalah negatif 6x ya. Kemudian negatif 3 dikali positif 2 itu hasilnya adalah negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif 3 dikali 2 itu adalah 6. Jadi negatif 6 sama dengan 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian 3 dikali negatif x hasilnya adalah negatif 3x. Nah, kalau seperti ini ingat tinggal kalian satukan variabel-variabel konstanta dan konstanta. Negatif 25-nya tetap, kemudian negatif 6x-nya juga tetap. Di ruas kanan di situ adalah negatif 3x, pindah ruas jadi positif 3x sama dengan 9-nya tetap. Di ruas kiri itu ada positif 5, kalau kita pindah ruas kan berarti negatif 5 ya. Kemudian ada negatif 6, kalau kita pindah berarti hasilnya positif 6. Jadi 9 dikurang 5 ditambah 6. Oke, tinggal kalian tambah atau kurang ya. Negatif 25x dikurang 6x itu kan hasilnya punya utang 25.000 nih. Kemudian ngutang lagi 6.000. Jadi utangnya berapa tuh? Negatif 31 ya. Kemudian negatif 31x kita tambah 3x. Punya utang 31.000, bayar dulu 3.000. Jadi sisa utangnya adalah negatif 28x. Oke ya. Kemudian 9 dikurang 5 kan hasilnya adalah 4. 4 kita tambah 6 hasilnya adalah 10. Jadi sisakan variabel x-nya, maka sama dengan 10 dibagi negatif 28. Positif dibagi negatif kan hasilnya tetap ya negatif. Jadi x sama dengan negatif 10 dibagi 28. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi dengan sama-sama dibagi angka 2. 10 dibagi 2 kan hasilnya adalah 5. Kemudian 28 kita bagi 2 hasilnya adalah 14. Jadi x sama dengan negatif 5 dibagi 14. Udah.
Ya, yang belum paham silahkan diputar ulang videonya. Nanti kita ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.